Idi Amin, kekuatan brutal yang mengubah Uganda menjadi kerajaan ketakutan dan kekacauan. Idi Amin Dada lahir pada 17 Mei 1925 di Koboko, Uganda, dalam sebuah keluarga sederhana yang dibentuk oleh kehidupan pedesaan dan kesulitan masyarakat kolonial di bawah kekuasaan Inggris. Sejak kecil, Amin menyaksikan ketidaksetaraan, otoritas yang dipaksakan tanpa negosiasi, serta kontras antara disiplin militer dan kerentanan kehidupan desa. Tahun-tahun pembentukan ini menumbuhkan dalam dirinya perpaduan menggelisahkan antara ambisi, kebencian, dan rasa terhadap ketertiban yang kelak muncul dalam bentuk kekuasaan absolut yang ekstrim. Pada masa mudanya, Amin bergabung dengan Angkatan Darat Kolonial Inggris, tempat ia menemukan bakatnya dalam disiplin militer dan ketaatan yang kaku, sekaligus mengembangkan karakter yang otoriter dan tak terduga. Ia belajar memadukan kekuatan fisik dengan kecerdikan strategis, naik pangkat dengan cepat, dan membangun reputasi sebagai seseorang yang mampu mengendalikan orang-orang di sekitarnya, meskipun melalui rasa takut. Setelah Uganda meraih kemerdekaan pada tahun 1962, Amin melanjutkan karir militernya dan mulai terlibat dalam politik negara baru tersebut, awalnya sebagai pelindung lalu sebagai lawan para pemimpin sipil. Ambisinya jelas, kekuasaan total tanpa batas serta transformasi negara sesuai visinya sendiri, sebuah visi yang menggabungkan nasionalisme, paranaya, dan pengabaian penuh terhadap batasan etis. Pada tahun 1971, setelah kudeta militer, Idi Amin mengambil alih kepresidenan Uganda, membangun rezim yang dengan cepat dikenal karena brutalitas, kesewenang-wenangan, dan teror sistematis. Pemerintahannya bukan hanya mendefinisikan ulang politik negara, tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari menjadi latihan ketakutan dan kepatuhan. Eksekusi publik, penghilangan paksa, dan perpindahan paksa menjadi perwujudan kekuasaannya, sementara pidato-pidatonya sering memadukan kebanggaan nasionalis dengan ancaman terselubung serta otoritarianisme yang hampir teatrikal. Di bawah kekuasaannya, puluhan ribu warga Uganda kehilangan nyawa, termasuk pejabat, intelektual, oposisi, serta anggota minoritas etnis, korban pembersihan politik dan kampanye kekerasan etnis. Perekonomian mengalami kemunduran parah, dan pengusiran komunitas Asia pada tahun 1972 semakin mengguncang perdagangan dan kehidupan kota. Meskipun dikenal sebagai lelaki kuat, Amin membangun kerajaan berdasarkan improvisasi, kesewenang-wenangan, dan manipulasi rasa takut, di mana kesetiaan dibalas dengan hak istimewa dan ketidakpatuhan dihukum mati. Amin juga berusaha memproyeksikan kekuasaannya keluar Uganda, menampilkan dirinya sebagai pemimpin regional yang ditakuti, terlibat dalam konflik dengan negara tetangga, dan menciptakan narasi kedaulatan nasional yang digunakan untuk membenarkan ekses-eksesnya. Pidatonya, seringkali tidak konsisten namun tegas, ditujukan untuk mengesankan rakyatnya dan komunitas internasional, meski reputasinya segera menjadi sinonim dengan kekejaman dan despotisme. Berbeda dari para diktator lain yang mengejar keabadian melalui propaganda dan monumen, Amin bergantung pada teror langsung dan penciptaan aura ketidakpastian. Setiap tindakan pemerintahannya mencerminkan kebutuhannya untuk mempertahankan kendali absolut, perpaduan teatrikalitas, kekerasan, dan keinginan pribadi yang mengganggu baik sekutu maupun musuh. Rezimnya antara 1971 dan 1979 mengubah Uganda menjadi ruang penuh paranaya, di mana kehidupan manusia tanpa tidak bernilai dibandingkan kehendak sang pemimpin. Pada tahun 1979, setelah invasi pasukan Tanzania dan meningkatnya tekanan internal, Amin digulingkan dan melarikan diri pertama ke Libya dan kemudian ke Arab Saudi. Di sana ia hidup sampai kematiannya pada tahun 2003, dalam lingkungan terlindungi, sementara negara yang pernah ia pimpin berusaha membangun kembali dirinya, menyembuhkan luka, dan menghadapi trauma kolektif yang ditinggalkan pemerintahannya. Sosoknya menjadi simbol teror, tentang bagaimana kekuasaan absolut dapat menghancurkan moral dan merusak masyarakat. Hari ini, Idi Amin dikenang bukan karena prestasi atau pembangunan, tetapi atas kehancuran yang ia tinggalkan, pelajaran pahit tentang bahaya ambisi tak terkendali, fanatisme pribadi, dan ketiadaan batas etika pada mereka yang memegang kekuasaan. Namanya masih membangkitkan rasa takut, kekacauan, dan gambaran tentang bagaimana satu individu dapat mengubah kehidupan jutaan orang, meninggalkan luka mendalam yang butuh generasi untuk sembuh. Kisah Amin juga merupakan kisah Uganda, sebuah negara yang ditandai oleh harapan, perlawanan, dan rekonstruksi, yang mengalami kediktatoran, perang internal, dan genosida, dan masih berusaha memahami bagaimana otoritas dapat berubah menjadi horor absolut. Warisannya yang gelap dan mengganggu berfungsi sebagai peringatan universal. Kekuasaan tanpa batas dan tanpa moral dapat mengubah negara manapun menjadi tanah ketakutan dan kematian. Pada akhirnya, ketika merenungkan hidupnya, pelajarannya menggelisahkan. Kebesaran seseorang tidak selalu diukur dari apa yang ia bangun, tetapi juga dari kehancuran yang ia mampu ciptakan.
Dan bayang-bayang seorang diktator dapat membentang di atas kehidupan jutaan orang, mengubah ingatan dan takdir seluruh bangsa. Jangan lupa like, bagikan, dan tinggalkan komentar. Tulis siapa yang ingin kamu lihat di video berikutnya. Mungkin kisah berikutnya adalah pilihanmu.